Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat luas? Ya terang gitu. Nanti kalau presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai 2, 3 itu nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi terang bahwasanya presiden yang satu ini hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh rakyat. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Karena hanya ingin tahu saja. Siapa Rindu Soeharto? Tim Mata Najwa kemudian bertanya ke sejumlah generasi Z, apa yang mereka ingat dari masa Presiden Soeharto, dan ini dia jawabannya. Soeharto, wakil presiden. Presiden RI paling lama, terus diturunin gara-gara paling lama, banyak nggak suka. Mantan presiden. Pakai kacamata. Paling botak juga. Barang-barang murah-murah harga-harganya. Tapi akibat krisis moneter Asia jadinya gagal gitu. Di zamannya dia kayaknya pers jurnalis itu bungkam gitu, jadi nggak bisa banyak berita yang didapat sama masyarakat, dan lebih rapi sih, pemerintahan dia rapi gitu yang aku tahu. Yang jelas pemilih milenial yang nanti akan memilih ataupun pemilih pemula jumlahnya mencapai hampir 80 juta kalau saya tidak salah. 86 juta. 86 juta. Jadi ini pasar yang potensial. Apakah kemudian akan laku dijual kenangan terhadap Presiden Soeharto dan juga Orde Baru? Anda yakin akan laku dijual pada pemilih-pemilih yang muda-muda tadi, dedek-dedek tadi? Duh, kenapa nggak yakin? Karena kita juga punya double strategi. Strategi pertama sudah terus terang hak kami juga untuk menghormati simbol kami, Pak Harto, dan masa kejayaan beliau ketika memimpin negeri ini, pertanian baik, murah sandang, murah pangan, hak kami. Tapi di lain itu, kami juga mengadakan strategi khusus menyelam sambil minum air itu dengan menarik orang-orang muda berbakat, diantaranya nanti Anda terkejut akan saat kita umumkan caleg-caleg unggulan kita dari milenial, dan itu adalah daya magnet tertentu. Siapa? Bisa dibuka sekarang? Oh, saya kira nanti pada saatnya DCS kami umumkan, banyak tokoh figur milenial yang selama ini dikenal publik juga akan bersama-sama kita. Oke, jadi selain menjual enak zamanku toh, akan ada yang baru-baru juga? Iya, tapi memang salah satu di antaranya konsentrasi kami, mau apa memang, zaman Pak Harto memang juga ada masyarakat yang memang mencintai Pak Harto, dan itu adalah hak kami juga untuk menyampaikan itu yang selama ini tertutup kabut karena sengaja mungkin oleh penguasa atau siapapun saya nggak tahu, ditutup-tutupi bahwa zaman Pak Harto pernah berjasa besar untuk negeri ini. Bagaimana Mas Haris, akan laku dijual dagangan Mas Priyo? Mas Priyo kan tidak lupa, tadi ada yang satu yang menarik. Soeharto diturunkan karena ekonomi krisis. Jadi waktu dibilang katanya beras murah, jalanan aman dan lain-lain, tapi itu tidak membangun fundamen ekonomi yang kuat di tengah masyarakat. Gitu. Itu anak muda yang ngomong tuh, yang bicara tadi itu. Jadi menurut saya anak muda juga cerdas kok, sekarang cari informasi. Dia cari informasi bahwa Soeharto itu paling lama 32 tahun, paling banyak bangun jembatan di tempat yang tidak ada sungainya misalnya, gitu kan. Kan pernah tuh Gubernur Aceh datang, dia tanya, kenapa di Jakarta nggak ada sungai tapi banyak jembatan, di Aceh banyak sungai tapi tidak ada jembatan, gitu. Nah, soal-soal kayak begitu itu juga jadi pertanyaannya buat anak-anak muda. Plus Soehartonya yang muncul adalah Tommy Soeharto. Zamannya sudah berubah. Jadi menurut saya, Tommy Soeharto tidak terlalu menarik untuk Anda? Tommy Soeharto menjawab kerinduan sejumlah orang terhadap Soeharto, iya. Tetapi Tommy Soeharto bukan Soeharto. Soeharto ya Soeharto dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Dan zamannya di saat waktu itu tidak ada wifi, ya kan? Belum ada providernya waktu itu, teknologinya belum banyak dipakai. Hari ini sudah berubah. Template atau landscape politik kita sudah berubah, landscape kecerdasan anak muda juga sudah berubah. Jadi menurut saya preferensi mereka juga sudah berubah. Oke. Bahwa Soeharto muncul, dia hanya akan menyemarakan saja. Menyemarakan, dan menurut saya ini bagus. Bagus untuk kita terus akhirnya belajar
siapa Soeharto di masa yang lalu. Coba kalau misalnya Baik. orang-orang ini misalnya kayak orang-orang yang namanya disebut sebagai pelanggar HAM ya, itu pasti mungkin agak kesel sama partai ini. Ini gara-gara Soeharto muncul lagi, orang ingat lagi Soehartonya udah meninggal, anak buahnya siapa dulu yang menculik, yang mengambil tanah, yang nyiksa. Nah, muncul lagi nama-nama itu Dan menurut Anda gara-gara. bagus untuk kemudian membuka kembali kasus-kasus ini? Saya mencoba untuk positif seperti kata Pak Priyo. Jadi ini bahan kita untuk pembelajaran tentang masa lalu itu baik buruknya seperti apa. Baik. Mas Yusuf Rizal, kalau tadi anak muda Presiden Soeharto ya bukan Tommy Soeharto. Sementara yang Anda jual salah satunya ya sosok Tommy Soeharto. Iya, reformasi ini 20 tahun sampai sekarang ketika Pak Harto menyerahkan kekuasaan. Jadi bukan diturunkan ya, menyerahkan kekuasaan. Diturunkan lah. Ya, menyerahkan. Menyerahkan kekuasaan. Dia menyerahkan ketika orang sudah meminta. Ya. Dan Pokoknya kalau dia tidak menyerahkan bisa lebih buruk dia situasi waktu itu. menyerahkan kekuasaannya. Menyerahkan kekuasaan secara secara sah, konstitusional. sesuai konstitusi. Setelah didatangi oleh para tokoh-tokoh, dibantu oleh Yusril ngedraftnya, Ya. ya kan dia udah bilang saya udah nggak paten, udah nggak laku, ya kan Oh, karena lain-lain, wah, ini Pak harus- Moko dimarahin juga, Saya nggak harus jujur koreksi sama saya. ini. Baik. Karena saya sudah menjadi anggota parlemen saat itu. Baik. Jadi beliau secara sadar atas kenegarawanan beliau menyerahkan secara konstitusional. Sebab saat itu dengan dukungan yang masih kuat Baik. dan tentara Ya, di tapi fakta belakang, itu beliau harus bisa diimbangi, Mas tetap Pri. bertahan sebagai Harus pemimpin. diimbangi dengan Tapi fakta demi ribuan rakyat, orang demi dari seluruh kepentingan Indonesia mahasiswa datang nasional, ke Senayan, maka itu beliau diturunkan. menyerahkan, Ya, betul. menyerahkan sepenuhnya kepada ini secara konstitusional. Jadi, baik, Kalau baik. enggak nanti akan terjadi. Jadi saya chaos termasuk gitu. yang ikut di dalam situ, Mas. Iya yang ikut kan bukan Nah, Anda sekarang semua. begini. Baik, Karena yang kita buat udah orang kan 20 bukan tahun Yusril Rizal reformasi. aja. Baik, yang jelas ketika itu Informasi. memang ada demo dan sebagainya dan itu kita tadi Mata Najwa sempat tunjukkan bagaimana kronologis peristiwa sampai kemudian akhirnya Orde Baru tumbang. Kalau Anda belum sempat lihat bisa juga search tadi, sudah ada wifi provider di mana-mana bisa tolong search apa yang terjadi pada saat itu. Silakan Mas. Ya, jadi 20 tahun ini hampir sedikit sekali informasi yang diberikan tentang fakta masalah Pak Harto. Tommy juga jarang bicara, keluarganya hampir puasa Ya, untuk nggak ada yang berbicara. mau- Jangan nggak dulu, ada jangan yang dipotong nggak ada dulu yang mau nanti. dengerin mereka. Nah, sekarang ini baru muncul. Menjadi tugas kami, tugas Mas Priyo, bagaimana memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat termasuk golongan milenial itu. Baik. Maka saya katakan kita akan move on dengan cara apa? Menyampaikan bahwa hasil-hasil keberhasilan zaman Pak Harto tidak bisa dinafikan untuk kita nikmatin saat ini. Kita nikmati kok. Justru itu, tetapi kita juga mengatakan bahwa tidak ada pemimpin satupun di Republik ini yang sempurna, termasuk Pak Harto. Tapi begini, Baik. kasih contoh. Apa yang karyanya Soeharto yang kita nikmati sampai hari ini? Oh banyak kasih contoh, sekali. kasih contoh. Banyak Baik. sekali Iya, itu contoh kan. satu. Banyak ilham Contoh. besar. Negeri Iya, ini apa? menjadi besar. Contohnya Keelokan, apa? kekeluargaan, kegotong royongan. Iya, Kehebatan contohnya kita dalam membangun pertanian, Baik. perikanan dan seterusnya. Itu fakta-fakta yang jangan dihilangkan hanya kasih- karena Mas Haris tidak suka sama Pak Harto. Oh enggak. Saya nggak Jadi ada nggak urusan. boleh. Sebagai begini, intelektual, saya nggak kita utang harus sama berbicara Soeharto. jujur Soeharto dan nggak utang sama rapi. saya. Harus ada bicara utang. dengan akal sehat kita. Bahwa ke depan kita memang tetap Saya harus sudah menghormati siapa pemimpin yang paling berjaya di negeri Saya ini. melihat Soeharto Nah, bukan kalau dalam Mas Haris konteks itu concern untuk HAM aja personal. dia. Baik, Mas Iya Nusron dong. silakan. Nah, Dari tadi sementara belum kita bicara, juga saya minta bicara closing tentang statement dari fakta Anda yang Mas lain. Nusron untuk menutup singkat saja. Ada 4 tipologi pemilih. Satu saja Mas. Karena sudah waktunya sudah habis. Saya Oke. minta Anda closing statement saja. Pemilih yang paling besar itu hari ini adalah pemilih yang rasional dibandingkan pemilih emosional. Baik. Pemilih emosional tinggal 10,4% dan itu ada emosi tentang keagamaan, emosi tentang kepartean, emosi tentang kesukuan. Baik. Dan salah satunya adalah sedikit sekali meskipun kelihatan banyak dibesar-besarkan yang emosi terhadap masa lalu tentang Pak Harto. Baik. Saya kira ini adalah hak dan marilah kita cerdas berkompetisi menghadapi tahun 2019. Kita akan lihat siapa yang paling bisa menarik hati suara rakyat di pemilu nanti. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. Sampai jumpa. Masa lalu Indonesia tak hanya berisi kemegahan, masa silam Indonesia juga syarat dengan kepedihan. Bukan cuma tentang perjuangan yang membebaskan, tapi juga berbagai konflik yang mengerikan. Segala yang agung dan kelam dari masa lalu jangan bikin kita tak punya perspektif atas waktu.
bahwa zaman tak hanya yang silam dan sekarang, melainkan juga masa yang akan lekas datang. Mengingat masa lalu dan menandai para pelaku agar masa depan tak ditawan orang-orang dulu. Kita dan generasi berikutnya bukan tawanan sejarah, tak ada gunanya mengelap-lap rezim yang punah. Tentu saja sejarah tetaplah penting untuk dipelajari, terutama agar tak terjerembab lagi ke dalam tragedi. Kita bisa memaafkan segala macam kejadian tanpa melupakan, apalagi tanpa keadilan. Itulah cara adil menyikapi segala yang kadung terjadi, sambil memikirkan hal-hal baru yang mesti dimulai. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling